Agam Rinjani, satu nama yang sekarang sedang booming, sedang viral di luar ataupun di dalam negeri. Lalu siapakah sosok Agam Rinjani tersebut? Nanti kita spill sedikit cerita singkat tentang beliau. Saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian, semoga pada hari ini tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Salam hormat untuk Abang Agam Rinjani dengan tim yang ada di NTB sana. Kami daripada masyarakat Gunung Tangkuban Parahu mengapresiasi setinggi-tingginya atas apa yang Abang lakukan. Jadi meskipun berbeda ketinggian, berbeda kondisi alamnya, gunung tetaplah gunung. Di Tangkuban Perahu kita sebut gunung, di Rinjani pun sama. Tetapi terlepas dari semua itu, memang segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik kondisi alam, cuaca, situasi, ketinggian itu sangat jauh berbeda. Sebab oleh itu, maka kita bisa rasakan untuk Abang Agam dan tim pada saat itu yang harus dihadapi, dan kondisi seperti itu sesulit apa, sesusah apa, itu kita bisa sebutkan kalau dalam bahasa kasarnya menaruhkan nyawa sendiri. Tetapi dengan suatu keikhlasan daripada Bang Agam dan tim, maka misi ini bisa dilaksanakan sampai dengan selesai dan dengan lancar. Lalu bagaimana kronologisnya semua kejadian itu bisa terjadi? Singkat cerita, jadi ada seorang perempuan berkebangsaan Brazil yang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Lalu musibah menghampirinya. Beliau harus terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Pendaki tersebut bernama Juliana. Beliau berasal dari Brazil. Seperti itu. Jadi kejadiannya ketika Juliana terperosok ke dalam jurang yang diperkirakan 200 meter, lalu karena ada pergerakan beliau terjatuh lagi, sampailah akhirnya beliau berada di titik atau di kedalaman 590 meter. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi di sini. Jadi dulu beberapa tahun lalu pernah terjadi ada orang hilang di sini. Lalu mau nggak mau kita harus rescue, kita harus melakukan pencarian. Dan untuk trek-trek pencarian itu dibandingkan dengan saudara-saudara kita kemarin di Gunung Rinjani itu sangatlah berbeda. Jadi ketika kita melakukan pencarian, jalan yang kita tempuh atau jalur yang harus kita hadapi, jalur yang sebersih, selebar, dan seaman ini. Kita tengok ke sebelah kanan banyak pepohonan, ke sebelah kiri pun sudah ada pagar yang terbuat dari beton, sehingga kita bisa memastikan kondisi kita baik-baik saja. Berbeda dengan rekan-rekan kita kemarin yang hanya menggantungkan keselamatan dirinya di seutas tali. Oleh sebab itu, maka ketika saya melakukan pencarian dengan tim, medan yang kita tempuh itu tidak sesulit yang kawan-kawan di Rinjani kemarin lakukan. Tetapi itu pun sudah terasa sangat sulit, sudah terasa sangat melelahkan. Terlebih ketika turun kabut yang sangat tebal. Jarak pandang kita itu pasti terbatas, hanya beberapa meter saja. Tapi untuk kita pribadi, dikarenakan konstur jalannya enak, lebar, aman seperti ini, kita tetap bisa memastikan keselamatan kita. Lalu selepas daripada itu semua, jujur saya pribadi pun ketika melihat hasil daripada drone, seperti jurang itu terlihat datar, sehingga kalau orang yang tidak tahu berbicara
itu seperti kita harus jalan lurus saja mengambil jenazah lalu pulang. Ternyata ketika dilihat dari sisi pandang yang lain, jurang itu sangat curam sekali. Nah, kita bisa saksikan ya kecuraman itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dari titik saya berdiri sampai ke dasar Kawah Ratu itu kurang lebih ada jarak 300 meter. Nah, dan ini untuk jalan pun sangat curam sekali ya. Tetapi meskipun di sini jalannya curam, kita masih bisa turun ke dasar kawah sana tanpa menggunakan tali, tanpa menggunakan safety. Kita hanya harus cari jalan saja yang mudah kita turuni kemana, dan itu bisa dilakukan ya. Dan untuk batu-batunya pun di sini ini batu tertempel semua, batu keras. Kalau orang sini sebut itu adalah cadas, bukan tanah pasir, bukan batuan-batuan lepas yang kemarin saudara-saudara kita hadapi di daerah Rinjani sana. Tetapi dengan suatu keikhlasan yang dilakukan oleh Agam Rinjani dengan tim, mereka berhasil menuruni jurang dari titik 590 meter. Itu bukan jurang yang pendek ya, itu sangat jauh dan dalam sekali. Karena tekad yang kuat, berhasillah jenazah Juliana dievakuasi naik ke atas. Meskipun untuk prosesnya itu sangatlah sulit sekali, dan itu betul-betul memang menaruhkan keselamatan atau nyawa sendiri ya. Akan tetapi sekali lagi kita bilang, dengan keikhlasan hati, dengan keredoan hati, mereka bisa berhasil melakukannya dengan selamat. Nah, lalu selepas daripada itu semua, apa yang mereka korbankan, apa yang mereka pertaruhkan, mulai terdengarlah selenting-selenting tidak enak yang mengatakan bahwa tim rescue lambat, tim rescue tidak bergerak cepat. Muncullah isu-isu seperti itu, sehingga banyak hujatan yang didatangkan kepada Agam Rinjani dan tim. Nah, jadi menurut saya itu adalah suatu ketidakadilan ya, ketika orang berdedikasi tinggi dengan seluruh kerelaan hatinya, walaupun semua orang kita sadari itu menaruhkan nyawa mereka, tapi mereka tetap lakukan. Lalu kenapa hujatan itu datang? Jadi tolonglah untuk kalian, untuk para netizen, please you stop give bad comment to Mr. Agam and team, because actually Mr. Agam and team itu superhero. Mungkin tanpa mereka kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi terhadap Juliana tersebut, wisatawan asing pendaki Gunung Rinjani tersebut. Lalu tak lama kemudian kebenaran pun terungkap, kebenaran pun terkuak, bahwa semua orang meyakini dan bisa memastikan bahwa tim SAR yang pada saat itu ada di sana, mereka itu bekerja, bukan diam. Mereka sudah berusaha sekuat mungkin, lalu pada akhirnya terjadilah sesuatu yang baik, yang mungkin kita semua sudah dengar. Ada uang yang dihimpun di orang-orang Brazil sana sebesar 1,5 miliar. Ya, itu memang uang besar, itu uang banyak, tetapi jujur itu terjadi setelah evakuasi selesai. Walaupun uang sebesar itu dikatakan atau diiming-imingkan di awal sebelum melakukan penyelamatan, untuk diri saya pribadi saya tidak mau. Karena apa? Karena sebesar apapun uang, itu sangat beresiko untuk keselamatan kita. Tetapi mereka terlepas daripada semua itu, dengan segala keikhlasan hati, keredoan hati, mereka mau menuruni jurang tersebut dan mengevakuasi daripada Juliana. So for you anywhere, you must give support to Mr. Agam and team. Terima kasih Bang Agam. Jangan bosan berbuat baik, Bang. Meskipun
abang dihujat, tetapi yang di atas tetap melihat. Sukses selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang terbaik, Bang. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.